Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, jadi kemarin saya tuh baru aja beli sebuah aksesoris HP ya dari brand Oppo yang harusnya kalian juga udah pernah denger ya dan tahu kalau mereka memang barusan rilis ini. Yaitu adalah Oppo Bubble. Ini dia barangnya. Lucu ya? Jadi di video kali ini saya akan ceritain ke kalian gimana pengalaman pakai aksesoris yang satu ini. Jadi kalian akan dapat gambaran apakah perangkat ini mau kalian beli atau enggak. Let's go kita bahas. So basically Oppo Bubble ini punya fungsi utama sebagai second screen yang berguna banget buat jadi viewfinder tambahan pas kita lagi pakai aplikasi kamera. Contoh penggunaannya kayak gimana tuh? Misal nih ya, kita mau selfie pakai kamera belakang ultra wide, kan sulit ya kalau nggak sambil lihat layarnya, takutnya ada muka teman kita yang kepotong gitu. Nah, disinilah fungsi si Oppo Bubble ini buat jadi second screen ya untuk nge-framing objek supaya muka atau pemandangan yang kita mau foto itu nggak ada yang kepotong. Atau mungkin contoh lain kalau kita misalkan mau ngonten pakai HP gitu ya, kan lebih bagusan pakai kamera belakang dong ya pastinya daripada kamera depan. Nah, kalau kayak gini kan susah gitu ya, kita nggak bisa tahu framingnya kayak gimana. Nah, dengan adanya second screen dari Oppo Bubble ini, kita tuh bisa lebih mudah ya untuk framing muka kita di tengah atau mungkin agak ke pinggir. Jadi lebih enak gitu, aku bisa ngelihat di mana nih posisi muka aku nih. Kayak gitu, jadi dengan adanya framing di bagian belakang ini sangat membantu banget buat orang yang mau bikin konten tapi ya single shooter kayak saya gitu. Ya, sebenarnya tugas utama dari Oppo Bubble ini ya gitu aja ya sebagai second screen atau viewfinder tambahan dari HP kita. Terus apakah ada fungsi yang lain? Ya, ada juga ya ternyata, di mana Oppo Bubble ini bisa jadi aksesoris pajangan yang menarik dan lucu. Kita bisa atur wallpaper dari Oppo Bubble ini, bebas mau ngambil foto atau gambar bergerak dari galeri kita misalkan, terus ya dijadikan wallpaper. Hasilnya pas ditempel di HP atau digantung sebagai keychain, itu jadi bisa mengundang pertanyaan orang gitu ya. Wih, apaan tuh? BTW di paket penjualannya ini kita juga dapat sebuah case silikon dan gantungannya ini ya, jadi udah bisa jadi pajangan lucu lah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Oppo Bubble ini cuman bisa di HP Oppo aja atau mungkin bisa di HP lain? Nah, sebelum itu saya bahas dulu untuk pengalamannya di HP Oppo seperti apa. Ya, setahu saya walaupun dia tuh namanya Oppo Bubble ya, tapi dia nggak serta-merta kompatibel sama semua HP Oppo. Bahkan yang saya tahu dia tuh cuman kompatibel di Reno 16 series yang baru aja rilis dan juga Find X9 series yang baru juga rilis ya, terakhir flagship kan Find X9 gitu. Dan yang saya pakai sekarang adalah yang Find X9 Pro, itu bisa. Tapi kalau untuk yang seri lain, setahu saya belum bisa. Untuk pengalamannya di HP saya proses pairingnya itu mudah banget ya. Tinggal nyalain aja si Oppo Bubble-nya dan di HP saya itu langsung kedetek. Jadi tinggal pairing aja gitu, mudah banget. Terus di HP saya juga bisa atur untuk wallpaper-nya mau tampilin apa ya. Tadi ya seperti gambar atau video dari galeri itu bisa langsung disetting dan bisa juga dari template yang udah disediakan sama Oppo Bubble-nya. Setelah pairing berhasil, kita tuh bisa swipe dari atas ke bawah buat buka beberapa control panel kayak atur brightness atau ke menu setting. Terus bisa juga swipe dari bawah ke atas buat langsung buka aplikasi kamera di HP. Enaknya Oppo Bubble ini dibandingkan dengan perangkat sejenis yang bisa jadi second screen ya, yang pernah saya coba, dia tuh bisa touchscreen, jadi bisa ganti mode foto video dan bisa juga ganti focal length. Pokoknya lebih enak lah daripada perangkat sejenis yang pernah saya coba sebelumnya. Sayangnya untuk perangkat Android, si Oppo Bubble ini belum bisa dipakai ya selain ke brand Oppo. Saya coba di Samsung S24-nya istri saya itu nggak ketemu, jadi nggak bisa ngedetect perangkat ini di menu Bluetooth. Tapi kalau misalkan iPhone, nah ini beda cerita nih. Kalau iPhone, ini kan saya punya iPhone ya, si SE3 2022 yang mau saya review. Jadi di iPhone tuh bisa, yang penting dia itu punya iOS versi 15 ke atas. Nah, cuman bedanya kalau di iPhone itu kita nggak bisa langsung lewat menu Bluetooth, tapi kita harus download aplikasi yang namanya Oppo Bubble di App Store. Nah, dari aplikasi itu kita pairing tuh si Oppo Bubble-nya. Tapi ternyata untuk pengalaman pemakaian Oppo Bubble di iPhone itu agak berbeda ya. Jadi sistemnya kalau misalkan Oppo Bubble kita udah pairing nih sama iPhone, dia itu cuman sebagai casting mirroring aja dari iPhone ke layarnya Oppo Bubble. Dan di Oppo Bubble-nya itu juga nggak bisa di-touch atau navigasi gitu ya, bener-bener cuman pasif casting doang. Jadi kita cuman bisa ngelihat apa yang tampil di iPhone kita aja gitu. Nah, setelah nanti di iPhone kita udah buka aplikasi kamera, baru deh si Oppo Bubble ini bisa jadi remote shutter dan juga sebagai viewfinder. Tapi balik lagi, sebagai
perangkat casting doang gitu ya, si Oppo Bubble ini nggak akan bisa untuk ganti-ganti mode kamera dari foto ke video ataupun ganti focal length, itu nggak bisa. Bener-bener jadi layar pasif doang. Oh ya, ada satu keluhan dari Oppo Bubble yang entah saya aja yang ngerasain atau gimana, tapi saya merasa kalau Oppo Bubble ini magnetnya kayak kurang kuat gitu ya, nempel di MagSafe HP kita. Apalagi karena bodinya yang ringan, itu jadi gampang banget kegeser, dan bahkan kemarin pas lagi ambil footage itu sempet jatuh sekali. Untung aja layarnya nggak pecah. Ya, itu sih ya untuk keluhannya yang saya rasakan selama beberapa hari ini. Kalau untuk ketahanan baterainya, jujur saya nggak sampai stress test gitu ya, karena kalau misalkan saya habis pakai gitu akan langsung saya cas. Tapi kalau bisa jadi gambaran mungkin ya kira-kira kalau saya pakai brightness yang paling tinggi, selama 30 menit pakai itu berkurang sekitar 8-10%-an gitu. Dan untuk ngecasnya sendiri itu kita bisa pakai port Type-C ya, jadi gampang banget buat cari kabel di mana-mana kan ada ya pakai kabel Type-C. Nah, sekarang kalian udah tahu fungsi dari Oppo Bubble ini dan juga gimana keluh kesah saya pas lagi pakai perangkat ini. Sekarang saatnya harga. Jadi si Oppo Bubble ini dijual di harga 1,2 jutaan ya resminya, kalau kalian cek di web itu segitu, dan kalau kalian cek di marketplace sekitar 1,1 jutaan mungkin ya, tergantung voucher yang kalian punya. Dan menurut saya ya, dengan harga segitu itu malah menurut saya kemahalan sih. Karena buat saya sendiri ya, yang udah ngerasain beberapa perangkat keluaran brand China lain yang punya fungsi yang sama nih sebagai viewfinder tambahan atau sebagai second screen, itu bisa menghasilkan atau mengeluarkan price yang lebih murah, lebih masuk akal, dan bahkan setengah harga dari Oppo Bubble ini. Ya, mungkin kalian bisa cek ya review saya yang pernah saya bikin sebelumnya setelah ini. Kelebihan dan kenyamanan dari Oppo Bubble ini akan lebih terasa kalau kita tuh pakai HP Oppo yang mendukung ya, kayak Find X9 series atau Reno 16 series. Karena bakalan bisa touchscreen dan juga kontrol kamera dengan baik dari Oppo Bubble-nya. Sedangkan kalau di perangkat lain itu nggak bisa dipakai ya, bahkan di iPhone juga nggak optimal menurut saya. Jatuhnya malah mending ya balik lagi, merek lain aja yang mendukung fungsi yang sama tapi dengan harga yang bisa lebih murah. Tapi ini menurut saya sih, gimana kalau menurut kalian? Oke, mungkin sekian aja ya cerita saya sama si Oppo Bubble ini, perangkat lucu yang entah banyak yang minat atau enggak ya. Karena ini kan niche banget nih buat beginian nih, antara mau jadi konten kreator atau ya pengen tampil beda aja gitu. Ya, mungkin segitu aja untuk cerita saya kali ini. Semoga bisa mencerahkan kalian yang mau atau berminat buat beli perangkat yang satu ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!